global dari visi ekonomi. Nah, sebelum kita membahas visi-visi tersebut, terlebih dahulu kita membahas apa yang dimaksud dengan perspektif global itu sendiri. Perspektif global adalah suatu cara, sudut pandang, dan berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari posisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Nah, kita masuk pada perspektif global dari visi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmiah yang mengkaji orang per orang dan kelompok-kelompok menentukan pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang dan penggunaan hari esok. Perspektif ekonomi ini terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok, sedangkan yang diperspektifkan berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi, kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang terbatasi bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan kebudayaan. Pada masa sekarang ini, angka pertumbuhan penduduk dunia itu sangat besar. Hal tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidakterbatasan kebutuhan itu tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi pertumbuhan yang mau tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Di bumi, terdapat sumber daya alam yang dapat diperbarui, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan yang tidak dapat diperbarui, migas batu bara. Sumber daya yang sifatnya tidak dapat diperbarui akan habis sekali pakai sehingga persediaan makin terbatas. Sedangkan di pihak lain kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dan produksi di pihak lain. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Visi ini terkait dengan waktu hari ini dan esok, terkait dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dan kebutuhan manusia yang tidak pernah ada batasnya. Keterbatasan sumber daya menyebabkan masalah ini menjadi masalah global. Nah, itu merupakan kesimpulan dari visi ekonomi. Perspektif global dari visi politik. Nah, untuk selanjutnya yaitu perspektif global dari visi politik. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, menurut Roger F. Saltau. Dalam perspektif global, hubungan suatu negara dengan negara-negara lain adalah hal yang pokok. Jenis hubungan antar negara ditinjau dari jangkauannya. Jenis hubungan dan jangkauan regional, antar bangsa atau antar negara di suatu kawasan atau tetangga, misalnya di kawasan Asia Tenggara. Internasional, antar bangsa atau antar negara di berbagai belahan dunia. Sedangkan global, antar semua bangsa atau antar semua negara di dunia ini. Secara politik, negara dan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasi baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Akibatnya, hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Demikian pula mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya juga masih terbatas. Pada saat awal, perjuangan politik menjadi prioritas, pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan utama. Hal ini tentu saja menjadi modal utama untuk mengembangkan diri lebih jauh di tengah-tengah dunia internasional. Keberhasilan Konferensi Asia Afrika, pembentukan dari kegiatan negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya, dapat meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan di Indonesia. Hal itu semua merupakan perjuangan politik. Kerjasama regional ASEAN dengan terbentuknya negara-negara ASEAN ini atau juga merupakan tahap lain dalam perjuangan politik. Saat ini Republik Indonesia sudah diperhitungkan negara-negara lain dalam peraturan politik, termasuk negara-negara adikuasa. Secara global, Indonesia memiliki kedudukan terhormat dalam bidang politik, khususnya sebagai negara non-blok.
pembangunan politik di dunia internasional pada tingkat global telah membuahkan hasil. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara lain. Bebas artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Jadi bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun asal tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara tersendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Stabilitas dan kemajuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, berpengaruh pada kondisi politik global. Contohnya dampak Konferensi Asia Afrika atau KAA yang menghasilkan Pancasila, Bandung Declaration, dan gerakan non-blok, khususnya untuk mendukung perdamaian dunia. Nah, negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan di negara-negara lain. Perkembangan di negara-negara lain selalu berpengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Perubahan peta politik membawa dampak luas pada tantangan global di dunia bidang politik, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perspektif global dari perubahan peta politik tersebut membawa dampak pada berbagai aspek hubungan luar negeri, terutama di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari ilmu politik. Visi ilmu politik mempelajari negara, tujuan, dan lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut. Hubungan negara dengan negara, serta negara dengan negara. Dalam sorotan perspektif global, aspek hubungan dengan negara lain merupakan hal pokok. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya, teman saya yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Perspektif global dari visi bidang geografis. Perspektif global itu dapat diterapkan pada bidang ilmu yang lain. Preston E. James mengatakan bahwa geografi dapat dikatakan sebagai induk ilmu, dengan ketentuan bahwa kajian ilmu apapun pengamatannya selalu dimulai dari permukaan bumi, tempat objek kajian itu berada. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta kolom udara di atasnya. Oleh karena itu, perspektif geografi adalah perspektif keruangannya yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Seperti dalam suatu perkotaan dapat terjadi suatu perluasan kota dan penambahan serta pertambahan penduduk, sehingga telah terjadi proses yang dikenal sebutan urbanisasi. 3 peristiwa yang termasuk dalam proses urbanisasi yaitu 1. Perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan. 2. Perluasan area atau kawasan kota. 3. Perubahan cara hidup sebagai orang kota. Perspektif global dari visi bidang sosial. Menurut Franz H. Hanskins, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial, di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang. Motif interaksi sosial sangat beragam dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi. Akibat interaksi sosial yang semakin intensif sampai ke tingkat global, menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Hal ini tentunya membawa dampak positif, menambah pengalaman dan kemampuan, pertukaran nilai, dan lain sebagai berikut. Adapun dampak negatif, pergaulan bebas, pemakaian obat-obat terlarang, sadisme, dan lain sebagai berikut bagi kehidupan sosial di negara yang mengalaminya. Perspektif global dari visi sejarah telah diungkapkan oleh Immanuel Kant pada abad 18 bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu Dwitunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadinya,
Dalam hal ini, dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi jelas adanya. Dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan kata lain, perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, perspektif global dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia generasi muda yang memasuki kehidupan global di hadapannya. Selanjutnya yaitu perspektif global dari visi antropologi. Antropologi, terutama antropologi budaya yang oleh Kunchoro-Ningrat dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Sedangkan oleh E.A. Hobel, Fairchild didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya, lebih menitik beratkan pada kebudayaan sebagai hasil dari pengembangan akal pikir manusia. Konsep kerja yang dikemukakan oleh Hobel juga lebih berkonotasi budaya daripada hasil gerak tangan dan otot semata-mata. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Namun demikian, sorotan dan kajiannya tidak terlepas mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, internasional, sampai ke tingkat global yang sedang mengarus pada saat ini. Hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan apapun yang mengarus mulai dari tingkat lokal sampai ke global, dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Secara perspektif, meningkatnya pendapatan masyarakat, ekonomi, terkait dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dirinya menggunakan peralatan mengolah sumber daya, budaya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pendidikan yang diperoleh budaya dalam arti yang seluas-luasnya, formal, non-formal, dan informal. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada perspektif global dari segi iptek. Iptek terbagi menjadi 3 kata, yaitu ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, lalu apa sih masing-masing dari pengertian kata tersebut? Ilmu merupakan pengkategorian dari pengetahuan itu sendiri. Ciri ilmu bila dibandingkan dengan pengetahuan yang acak dan terbuka terletak pada adanya sistematik, objek kajian, ruang lingkup kajian, dan metode yang diterapkan serta dikembangkannya. Lalu ada pengetahuan, merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri tiap orang yang tumbuh sejak ia lahir. Selanjutnya, yang ketiga ada teknologi. Teknologi merupakan penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengerjakan sesuatu tugas yang dikehendakinya. Dengan demikian, teknologi itu dapat dikatakan sebagai penerapan praktis pengetahuan untuk mengerjakan sesuatu hal yang diinginkan. Hubungan antara pengetahuan, ilmu, dan teknologi sangatlah erat. Itu sebabnya dalam ucapan sehari-hari diungkapkan sebagai iptek. Perkembangan peradaban manusia dari waktu ke waktu ditandai oleh perkembangan iptek ini. Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul Gelombang Ketiga pada tahun 1980 mengemukakan 3 tahap perkembangan ikhtisarnya secara singkat. Ada gelombang pertama, ribuan tahun yang lalu, manusia yang pada awalnya hanya mengandalkan pangan yang didapat dari hutan, mulai menggali pengetahuan dengan bercocok tanam dan memancing, yang berawal dan bermodalkan batu, tombak,
panah, namun manusia terus bereksplorasi hingga menemukan alat yang benar untuk bercocok tanam, dan masa ini disebut dengan revolusi hijau. Pada gelombang kedua, 300 tahun yang lalu, tepatnya pada abad 1800-an, dengan dikemukakan mesin uap, mesin pemintal kapas, proses di sektor industri cepat meningkat. Perkembangan kemajuan dan penerapan iptek di bidang produksi dan industri terjadi lonjakan, sehingga periode ini dikenal dengan revolusi industri. Selanjutnya ada gelombang ketiga. Pada abad ini atau pada abad 20-an, kemajuan elektronik maju dengan cepat, seperti radio, TV, dan telepon berkembang pesat, termasuk penerapannya. Melalui media elektronik ini, berita dan peristiwa cepat tersiar ke seluruh dunia. Dengan dimanfaatkannya satelit komunikasi, penyiaran TV makin meluas, informasi makin cepat merambah. Oleh karena itu, pada abad 20 telah terjadi revolusi informasi. Melalui revolusi informasi, proses globalisasi berbagai aspek kehidupan makin dipacu. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga menghasilkan banyak sekali keberagaman alat yang membantu proses penyelesaian masalah yang terjadi pada kehidupan manusia. Salah satu bentuknya adalah transportasi dan komunikasi. Nah, kita akan masuk pada perspektif global dari segi transportasi. Menurut Nasution, transportasi sebagai pemindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tujuan. Sejak zaman dahulu, manusia sering bepergian entah menggunakan hewan atau jalan kaki. Namun, manusia terus berevolusi dan mengembangkan pengetahuan. Secara alamiah, tidak ada orang, daerah, dan negara yang dapat memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Seberapapun kekayaannya, tiap orang, tiap pihak, tiap daerah atau negara selalu membutuhkan bantuan dari pihak lain. Disinilah letak kedudukan fungsi dan peranan saling ketergantungan. Perkembangan kemajuan dan pemanfaatan transportasi menjadi pendukung pengembangan saling ketergantungan tersebut. Ingat kembali dengan sejarah apa yang disebut dengan Jalan Sutra atau Silk Road, pencarian rempah-rempah oleh orang Eropa ke Afrika dan Asia, serta pencarian dunia baru. Tidak hanya kepentingan ekonomi saja yang terbawa dari perjalanan tersebut, melainkan juga menyebabkan terjadinya kolonisasi yang menjadi cikal bakal penjajahan. Nah, semakin berkembang dan semakin majunya transportasi baik di darat, di perairan maupun di udara, maka akan semakin luas dan intensif interaksi sosial antar daerah, kawasan, dan negeri. Nah, karena hal tersebut, transportasi tidak hanya terbatas di tingkat lokal dan regional, melainkan sampai batas global. Saling ketergantungan tidak lagi dalam bidang ekonomi, melainkan dalam bidang politik, dan yang paling bermakna dalam bidang iptek. Hal seperti itulah yang secara positif lebih meningkatkan kesejahteraan umat manusia di dunia sebagai dampaknya. Nah, sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya penyelundupan orang jahat, teroris, obat terlarang, dokumen terlarang, dan lain-lain. Baik teman-teman, selanjutnya perspektif global dari visi bidang komunikasi. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia yang beragam, mulai dari yang paling sederhana dengan kedipan mata, angkat, dan lambaian tangan. Suara dari teriakan sampai menggunakan bahasa, penggunaan alat, mulai dari kentongan sampai dengan media elektronik canggih, semuanya itu kepentingannya hubungan sosial yang motifnya juga sangat beragam. Sejalan dengan perkembangan, kemajuan, dan penggunaan transportasi serta media elektronik, radio, televisi, flaksmail, internet, kontak interaksi sosial, umat manusia untuk berkomunikasi semakin lama semakin maju. Makin lama, komunikasi manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang dengan memanfaatkan internet. Informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dapat diperoleh. Banyak hal yang harus diperhatikan tentang rekayasa media komunikasi. Hal yang perlu diwaspadai yaitu penyimpangan dan penggunaannya.
Komunikasi dalam globalisasi pada abad ke-20. Isu globalisasi telah berkembang di seluruh negara di dunia. Dunia kini seolah tanpa sekat di mana semua orang yang berada di negaranya masing-masing dapat saling berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka yang berada di negara lain. Termasuk informasi yang menunjukkan dan melemahkan perannya dalam dunia internasional. Kemudahan akses inilah yang telah melemahkan peran negara, karena segala informasi tentang negara tersebut dapat mudah diakses oleh masyarakat. Fungsi komunikasi internasional antara lain 1. Mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. Yang kedua, membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman. Yang ketiga, merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu perspektif global dari visi bidang internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga ini membawahi lembaga-lembaga khususnya yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia ini. Sesuai dengan namanya, PBB menangani masalah-masalah internasional terutama yang dialami oleh negara-negara anggotanya, seperti masalah-masalah yang terkait hakikatnya yaitu satu sama lain. Masalah penduduk tidak hanya menyangkut aspek demografi berkenaan dengan jumlah pertumbuhan dan persebaran penduduk semata, melainkan menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan psikologi. Masalah lingkungan hidup yang dampak negatifnya mengkhawatirkan tatanan kehidupan global tidak terlepas dari masalah kependudukan, industri, sumber daya, kesehatan, dan tatanan alamiah pada umumnya. Selanjutnya, masalah perdamaian yang menyangkut pertikaian global tentang senjata nuklir, percobaan nuklir, dan pertikaian antar negara tentang perbatasan. Tidak hanya masalah regional dan internasional yang dibahas di PBB, kerjasama regional seperti kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, kelompok negara-negara Arab, masyarakat ekonomi Eropa, kelompok negara-negara Afrika, dan yang lainnya. Kelompok-kelompok tersebut perhatian dan kepeduliannya tidak hanya menangani masalah regional masing-masing, melainkan juga menangani masalah internasional dan juga masalah global. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antara ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi. Karena jika deklarasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional bahkan juga akan mencapai batas global.